Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan menyertai kehidupan kita sampai detik ini. Dan pada pagi hari ini kita datang di hadapan Tuhan untuk menyembah, memuji namanya, bukti bahwa kita ada saat ini. Mari kita tenangkan dan teduhkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur buat berkat anugerah-Mu yang tidak ada habisnya dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami ingin menyembah Engkau lebih dalam, yang menjadi bukti kami mengucap syukur terhadap kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Bertahtalah dalam pujian kami. Haleluya. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu selama ini. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari kita ulang dari awal Bapak Ibu. Katakan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang amin bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis. Dengan segenap hati katakan, aku ada. Amin. Karena Tuhan baik, Engkau baik Tuhan.
semua bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, sehabis hujan. Indahnya kasih Tuhan seperti indahnya seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari buka suara Bapak Ibu. Mari sembah Tuhan Allah yang maha kuasa. Kami menyembah, kami angkat hati kami menyembah nama-Mu. Engkau yang bertata Tuhan, Engkau yang mulia, Allah kami, Tuhan kami Yesus, penebus hidup kami. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Kami angkat hati kami menyembah-Mu, menyembah-Mu. Terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu. Mari buka suaramu, katakan haleluya, haleluya. Kami serukan nama-Mu, kami mengucap syukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami angkat hati kami menyembah-Mu. Roh Kudus pimpin kami dalam kebenaran-Mu. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan kami Yesus. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Ku bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa kami. Semua yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami tahu bahwa itu semua rencana-Mu. Kami tidak menyesal untuk mengikut Engkau, karena kami tahu bahwa hidup kami aman dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Mari kita ulang dari awal, katakan Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu Bapa. Amin. Buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua
terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Sekali lagi katakan dari awal, Bapa surgawi, Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Oh Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, amin. Ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Karena rencanamu indah bagi, karena rencanamu indah bagiku. Bapak Ibu, saya mempersilahkan satu menit ke depan untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa secara pribadi. Ceritakanlah semua pergumulanmu kepada Tuhan, sebab hanya Tuhan yang mampu menjawab setiap pergumulan kita. Saya persilahkan Bapak Ibu. Setiap pergumulan hidup mereka, berkati kehidupan mereka, jagai kesucian hidup mereka Tuhan. Sebab kami percaya hanya Engkau yang mampu menjawab setiap doa-doa kami. Katakan Bapak Ibu dengan tulus kepada Tuhan segala doa dan pergumulan. Sama katakan, yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah. Dengan segenap hati katakan, semua yang terjadi, amin. Ajarkan kami Tuhan menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagi. Karena rencanamu, sekali katakan, karena rencanamu Tuhan indah
Selamat pagi, shalom bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap pagi kita selalu bersama-sama merenungkan firman kebenaran. Dan dari hari ke hari seharusnya kita semakin dekat Tuhan, semakin mengerti tidak hanya dengan nalar, tapi terutama kita juga merasakan kasih-Nya Tuhan, saudara. Inilah yang jarang dialami oleh banyak orang. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua benar-benar merasa diberkati. Setiap pagi berkat-Mu selalu baru Tuhan. Berbicaralah melalui mulut hamba-Mu ini, pesan-pesan yang penting, sehingga kami mendapatkan rema untuk bekal kami hidup sehari-hari. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia ini banyak orang tidak percaya Tuhan. Untuk orang yang tidak percaya adanya Tuhan, bagaimana ia bisa merasakan kasih-Nya Tuhan? Tentu tidak bisa. Sedangkan orang yang percaya saja belum tentu merasakan kasih-Nya Tuhan secara luar biasa. Sebab ada orang yang percaya hanya dengan logikanya saja. Tidak mengasihi Tuhan dengan perasaannya juga. Ya. Jadi itulah sebabnya biarlah pagi ini kita mulai belajar lagi, Saudara, bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Bahwa kita pun harus merasakan kasih-Nya Tuhan, bukan cuma mengerti di rasionya saja. Ya. Kasih Tuhan ini tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ya, itu sebabnya Bapa di surga mengutus putranya yang tunggal ke bumi. Sebab tidak hanya berteori, melakukannya, mengirim cintanya ke bumi. Nyata di depan manusia. Jadi bukan Tuhan yang menyendiri di surga, tapi benar-benar Immanuel yang bersama-sama dengan kita, saudara. Ya, jadi kebenaran Tuhan itu, kasih-Nya Tuhan itu tidak pernah berubah. Sama sekali tidak pernah berubah. Kita bisa baca di Yeremia pasal 31 ayat 3. Aku telah mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dengan kasih kekal, saudara. Ya. Jadi bukan seperti manusia yang dengan berjalannya waktu cinta bisa luntur. Tapi kalau Tuhan, kasih-Nya kekal selamanya. Kan ada yang bertanya itu kepada saya bahwa kok kelihatannya Tuhan perjanjian lama dan perjanjian baru itu kok beda ya? Di perjanjian lama itu kok tegas sekali, kejam bahkan. Di perjanjian baru itu kok penuh kasih gitu. Nah, ini ada yang salah mengerti ini. Tuhan tidak pernah berubah, saudara. Tidak mengalami perubahan apapun. Kenapa tampil beda? Karena memang yang dihadapi berbeda. Persoalannya beda, zamannya beda. Begitu, saudara. Kasusnya beda, konteksnya beda. Sama seperti kalau kita mengasihi anak kita. Ketika masih bayi, kita gendong-gendong. Ia ngompol pun kita nggak marah kan? Malah senang. Nah, terus kalau sudah besar, masa minta gendong? Sudah nggak digendong tentunya. Besar dimarahin kalau nggak buat PR dan sebagainya. Bukan karena sudah nggak cinta lagi, bukan. Bukan karena kita berubah. Esensi cintanya tetap sama. Ya, demikian juga Tuhan. Tuhan kasih setianya tidak pernah berubah. Kasih setia Tuhan itu tekanannya pada keselamatan abadi. Bukan kekayaan di bumi. Makanya, kalau orang mengerti mengapa seseorang miskin yang lain dibiarkan kaya, itu memang sendiri-sendiri bagiannya. Sebab akibat juga. Nah, tapi yang penting kasih Tuhan sama. Supaya kita semua selamat, saudara. Ya, kasih-Nya kekal. Bukti yang paling nyata itu salib, saudara. Tuhan Yesus mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba. Menjadi sama seperti kita. Manusia.
Bahkan ia menyerahkan nyawanya untuk kita. Ini pernyataan cinta yang paling maksimal, memberikan nyawa. Ya, bukan hanya kata-kata. Dan Tuhan tidak nunggu kita bertobat dulu. Tuhan mati di kayu salib supaya kita bertobat. Jadi bukan Tuhan datang ke bumi ini ketika kita sudah baik, bukan. Ketika kita masih berdosa. Ya. Nah, ia mati di kayu salib supaya kita bertobat. Supaya kita selamat. Supaya dosa kita diampuni. Nah, supaya kita sembuh dari kesesatan. Itu tujuannya. Ya. Kalau kasihnya dunia ini berubah-ubah, kalau Tuhan tidak, kekal dan setia. Kalau kasihnya dunia ini penuh syarat, kalau Tuhan tidak, ia memberikan segalanya. Setelah itu baru ada syaratnya. Orang harus bertobat, ya. Kalau tidak bertobat, ya tidak diampuni pastinya. Kan begitu ya. Nah, jadi di saat kita buat kesalahan pun Tuhan masih mengasihi kita. Tapi harapan Tuhan adalah kita bertobat. Kehendaknya bahwa kita mau mengakui kesalahan dan bertobat dan tidak mengulang kembali. Kan begitu ya. Jadi kalau kita mengerti hal ini, bahwa kasihnya Tuhan itu kekal, luar biasa, kita akan merasa bahwa hidup kita ini dicintai Tuhan. Meskipun saudara hari ini sedang sendirian misalnya, semua orang yang saudara cintai sudah tidak ada, saudara hidup sendiri, mungkin sudah tua juga, lemah fisiknya, tapi saya mau ingatkan di pagi ini, kasih setia Tuhan tidak berubah. Ingat, tujuan kita adalah kekekalan, keselamatan kekal, saudara. Kalau di bumi ya kita akan menjadi tua, sakit, dan akhirnya mati memang. Tapi kasih setia Tuhan mengalahkan maut. Sehingga kita tidak dibiarkannya di dalam maut, di dalam kematian maksud saya. Ya, jadi kita semua nanti akan dibangkitkan dan kita bertemu Tuhan selamanya di langit yang baru dan bumi yang baru. Kasih setia Tuhan tidak perlu diragukan, saudara. Jadi kalau ada di antara saudara yang mengalami sedang down, apakah aku berharga di mata Tuhan? Ya, jawabannya. Saudara berharga di mata Tuhan. Jangan merasa tidak berharga. Apakah dosa-dosaku diampuni? Pasti. Tuhan mengampuni dosa setiap orang yang minta ampun. Ya. Apakah aku sedang sendirian? Tidak. Saudara tidak sendirian. Bukti cintanya Tuhan itu, Roh Kudus menemani kita selama-lamanya. Ya, selama kita tidak berkhianat sama Tuhan. Jadi, kalau pertanyaan yang paling mendasar, apakah hidupku ini ada artinya? Jelas ada artinya. Hidup kita itu sangat bermakna. Tuhan ciptakan setiap kita supaya hidup kita sangat bermakna. Jangan hidup ini hanya sekali, lalu tidak ada gunanya, lalu malah menyusahkan banyak orang, lalu malah orang tersandung, lalu mati, binasa orang seperti itu. Mari kita di pagi hari ini merenungkan baik-baik, Tuhan sangat mengasihi kita. Kita pun harus mengasihi Tuhan. Itu pun untuk kebaikan kita loh, saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan itu untuk kebaikan kita juga. Sebab kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita terkutuk, terhukum, saudara. Ya, jadi bicara kasihnya Tuhan, jangan diragukan. Meskipun mungkin di antara saudara hari ini ada yang mengalami masalah serius. Kok sepertinya Tuhan tidak ada? Tuhan ada, saudara. Roh Kudus beserta saudara. Tapi saudara juga harus berjuang mengalahkan daging saudara itu. Daging kita ini loh. Berjuang dalam keadaan apapun, terpuruk sekalipun, kita harus tetap mengucap syukur karena memiliki Tuhan yang penderitaan zaman sekarang ini tidak ada apa-apanya, saudara. Kalau dibandingkan dengan kita punya Tuhan. Kalau dibandingkan dengan keselamatan kekal nanti yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ya, itulah sebabnya saya sering berkata begini, Bapak Ibu Saudara, perhatikan sekeliling saudara. Kalau saudara masih punya orang tua,
masih punya pasangan hidup, punya anak, menantu, dan lain-lain. Saudara yang tidak punya orang tua, tidak punya anak, tidak punya siapa-siapa, saudara punya kita juga, komunitas di gereja, keluarga besar dalam kebenaran. Syukuri itu, saudara. Syukuri itu. Kita bersyukur. Kalau saudara masih punya pasangan hidup, saudara perhatikan pasangan hidupmu itu tidak selamanya ada bersama saudara. Ya, mumpung lagi bersama-sama, saling mengasihi, sama-sama bertobat, ke gereja sama-sama, melayani Tuhan. Begitu, ya. Kasih Tuhan luar biasa supaya kita juga mengalami kasih-Nya Tuhan dan kita pun menyalurkan kasih kita kepada sesama kita. Gitu ya, saudara ya. Mari kita tundukkan kepala, saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih kami menyadari kasih-Mu sungguh luar biasa. Kasih Tuhan Yesus, kasih Roh Kudus ada pada kami. Terima kasih kami mengucap syukur untuk program doa pagi, untuk gereja Tuhan di bumi ini, GMM, Gereja Mula-Mula. Tuhan berkati seluruh pelayan Tuhan yang ada, juga jemaatnya. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut hari ini. Amin.